Sekarang kita lanjut ke sesi yang keempat. Sahabat saya Pastor Catur dan Ibu Rita, Pastor Rita. Ada gambarnya luar biasa sekali. Mereka dikaruniakan 3 orang putra, yang tengah Joshua baru menikah. Tahun lalu Pastor, betul ya? Jadi mereka diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Kita kenal lama sama mereka, orang yang cinta Tuhan. Nanti beliau akan kasih kesaksian sejarah track recordnya melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Saya tahu mereka cerita kalau Pastor Catur ini baru 2 tahun yang lalu melayani Tuhan full time sebagai gembala di gereja New Life Gading Serpong. Ya. Selama 27 tahun beliau ini bekerja di Bank Indonesia dan pensiun di Bank Indonesia. Semua katakan pensiun. Tetapi selama dia bekerja di Bank Indonesia itu, dia juga mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Mulai dari memimpin sel, mulai menjaga orang, akhirnya sambil bekerja. Kerjanya di Bank Indonesia Tambrit, tapi rumahnya di Gading Serpong. Jam 6 pagi harus berangkat, pulang kantor, membantu gembalanya pada waktu itu untuk memimpin sel dan semuanya. Jadi saya percaya Pastor Catur ini akan memberkati kita kepada para marketplace people. Orang-orang di dunia kerja sekarang ini, kepada kita sebagai jemaat, ya, kepada kita yang sudah berkeluarga, tapi khususnya marketplace people. Bagaimana Tuhan bisa pakai mereka, khususnya Pastor Catur. Pada waktu kerja di dunia sekuler, dia juga melayani Tuhan, ya. Dan pada waktunya pensiun di Bank Indonesia, dia tetap melayani Tuhan dan serahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan. Siapkan hati Anda, buku catatan Anda, pastikan Anda catat. Saya berdoa bukan hanya kali ini Pastor Catur akan kita ajak khotbah di sini, tapi juga akan kita ajak untuk bagikan ke marketplace people di gereja kita supaya juga dikasih kekuatan, ya. Berikan tepuk tangan sama beliau. Berikan tepuk tangan sama beliau, silakan Pastor Catur. Shalom, suatu kehormatan dan sungguh sukacita bisa berada di tengah-tengah keluarga karena Pastor Gan dan Ibu Pinkan dan juga jemaat di sini bukan asing bagi kami, adalah bagian dari keluarga di New Life Fellowship of Churches. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor Marganti dan Pastor Pinkan yang telah memberikan kehormatan ini untuk kami bisa datang dan berbagi kesaksian. Sungguh suatu hal yang indah apabila kita bisa bersaksi, amin. Tapi ini amanat yang berat karena saya harus cerita kehidupan saya. Tapi saya bersyukur juga pada siang hari ini saya bisa datang dengan istri saya, istri yang tercinta, tersayang, adindaku. Ya, silakan berdiri ya. Dan kami terus belajar, Pastor Rita baru saja menyelesaikan STH-nya setahun lalu. Jadi terus belajar ya, jangan berhenti. Saya pun juga walaupun sudah pensiun, tetap belajar. Sedang mencoba mengambil master di bidang teologi untuk memperlengkapi. Baik, pada hari ini sesuai tema yang diberikan, saya akan berbagi mengenai the appointed time, waiting in faith. Tetapi sebelumnya mari kita awali di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini bisa bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Kami rindu lebih dekat dengan Engkau, mengenal isi hati-Mu, mengenal rancangan-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga dan sebagai gereja-Mu ya Tuhan. Urapi hamba pada siang hari ini saat berbagi, sharing firman dan kesaksian. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan juga berkati setiap yang mendengarkan pada hari ini, pada siang hari ini khususnya ya Tuhan. Ada hati yang bergelora di dalam Engkau ya Tuhan.
hati yang rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya mengatakan, amin. Sebelumnya tadi Pastor Marganti sudah memperkenalkan keluarga. Saya belajar firman Tuhan bahwa perkataan kita penuh kuasa, amin. Dan kalau kita memberi nama anak jangan sembarangan. Jadi seperti tadi pesan pagi hari ini, jangan diberi nama Yudas Iskariot. Oleh karena itu saya memberi anak saya nama-nama yang spesial. Kalau istri saya panggil si cantik. Ya. Tapi sekarang sudah punya saingan, karena anak saya yang pertama sudah menikah. Nah yang pertama namanya Joshua, saya panggil si ganteng. Sampai sekarang saya panggil si ganteng. Ganteng. Yang kedua si Justin. Justin saya panggil si cakep. Dan yang ketiga si Joel, si tampan. Jadi harus spesial karena kita mau naruh hal-hal yang berharga dalam kehidupan anak kita. Kita muridkan mulai dari anak-anak kita, amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, tanggung jawab memuridkan anakmu. Bagi yang belum menikah, rindukan nanti saat engkau menikah dan berkeluarga, berikan nama-nama yang luar biasa buat anak. Itu adalah suatu doa, suatu nubuatan orang tua buat anak-anaknya, amin. Dan yang saya sendiri, siapa saya? Si handsome. Jadi tidak mau kalah ya. Jadi ikut Tuhan itu adalah kehidupan sehari-hari, amin. Ikut Tuhan itu betul bukan hanya hari Minggu, bukan hanya pas retreat, tapi kehidupan kita sehari-hari. Harus kita bawa sebagai pernyataan iman kita. Dan pada hari ini, sesuai pesan hari ini saya akan kutip dari Habakuk 2 sesuai tema hari ini. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita baca sama-sama, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Siapa orang benar di sini? Boleh angkat tangannya? Wah yang gak angkat tangan harus bercermin nih. Kesempatan untuk retreat bercermin ya. Kita disebut sebagai orang yang benar. Itulah yang membuat perbedaan kehidupan kita dengan dunia. Tetapi bagaimana hidup sebagai orang benar atau mengenal kehidupan sebagai orang benar? Di dalam Filipi 1 dikatakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku. Ini yang selalu saya doakan buat jemaat di dalam gereja. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kita harus punya pengetahuan yang benar akan Allah kita. Pengetahuan yang benar akan firman-firman-Nya. Dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu apa? Dapat memilih. Amin. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik kita punya pilihan-pilihan. Dan suatu kasih Allah tinggal tetap dalam hidupmu. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Dia akan menuntun pilihan-pilihan di dalam hidupmu. Dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah kita, apa yang membangun dan menjauhkan apa yang merusak, menjauhkan yang jahat. Sehingga hidupmu penuh dengan buah kebenaran. Amin. Ini diawali dengan apa? Tuhan yang memulai. Inilah waktunya Tuhan. Kadang kita tidak tahu kenapa ya kok saya menghadapi tantangan ini. Kenapa saya menghadapi masalah ini. Tetapi saya percaya saat kita berserah kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Pada waktunya segala sesuatu indah pada waktunya, amin. Ada masa-masanya. Demikian juga pengalaman hidup saya. Ada masa-masa kami mengalami turbulence yang berat. Bahkan saya pernah berkata kepada istri saya, udahlah gak usah gereja-gerejaan lagi. Yang penting kita hidup benar. Tapi saya bersyukur punya istri yang baik, amin. Mengingatkan, tidak. Tuhan panggil kita untuk tinggal di dalam keluarganya.
yaitu di dalam gereja lokal. Oleh karena itu saya balik lagi, masuk ke dalam gereja lokal, dipulihkan dan bangkit untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Amin. Katakan, saya pemenang. Amin. Nah, berbicara mengenai faith, orang benar, itu bukan tentang kita, maunya saya. Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya kehendak. Tetapi yang harus kita pahami adalah kehendak Tuhanlah yang utama. Saya tadi dikatakan firman-Nya, balik dulu. Ia yang memulai. Ini bicara kedaulatan Tuhan. Izinkan kedaulatan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Maka aku akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah Tuhan curahkan. Bukan berarti engkau tidak ada masalah. Hidup ini banyak masalah, banyak tantangan. Tapi saat kita di dalam Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita harus tadi disampaikan oleh Pastor Gan, harus bersabar, bertekun menantikan Tuhan. Dan mencari kehendak Tuhan di dalam perjalanan iman rohani kita. Jadi kebenaran Allah lah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu dikatakan dalam kitab Roma. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagaimana kehidupan pribadi saya? Ya, slide berikutnya. Kalau dari namanya mungkin sudah bisa diduga ya. Nama saya Catur Fajar Muljar Tono. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. 5 laki-laki dan yang bungsu perempuan. Saya adalah generasi kedua di dalam keluarga saya yang ikut akan Tuhan Yesus. Jadi kakek nenek saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi saya sangat bersyukur bahwa ayah saya, ibu saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Kita harus bersyukur akan hal itu. Kalau Anda generasi pertama harus bersyukur sekali. Dan ayah saya seorang yang bekerja juga di pemerintahan, dulu pernah menjadi guru, kemudian jadi pengawas di Departemen Pendidikan. Beliau kadang-kadang harus keliling ke berbagai kota untuk memeriksa sekolah, kampus. Dan kadang-kadang beliau cerita, wah kemarin waktu tugas kemana gitu ya, pas mau makan piringnya pecah. Kita anak-anak kan masih kecil waktu itu ya, apa itu maksudnya? Ternyata beliau sedang bercerita bagaimana kuasa Tuhan melindungi beliau. Bagaimana Tuhan melindungi beliau dari orang-orang yang menaruh hal-hal yang jahat. Entah makanan di dalam piring, bahkan di ruang kerjanya kadang-kadang ada benda apa gitu ya. Tapi dari situ iman saya mulai mengenal siapa itu luar biasa Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tetapi saya berjalan di dalam agamawi. Saya orang yang paling rajin ke gereja. Setiap minggu saya tidak akan meninggalkan. Tapi apa yang terjadi? Saya duduk, saya mendengar firman, selesai doa berkat, keluar salaman, saya nggak kenal satupun di dalam gereja itu. Saya menjadi penonton, bukan pelaku firman. Kemudian saya lulus ekonomi akuntansi di 11 Maret Solo. Kemudian saya bekerja setelah lulus sebagai pertama-tama di PT Bank Bali, jadi selama 2 tahun. Kemudian saya diterima di manajemen trainee Bank Bumidaya. Pada saat trainee mau selesai, saya diterima di Bank Indonesia. Jadi saya pindah mengikuti manajemen trainee Bank Sentral Indonesia di pendidikan selama 1 tahun. Diangkat sebagai asisten manajer tahun 96. Inilah momen penting. Saya lahir baru di GAP Jakarta. Juga pertolongan Tuhan lewat pertemuan dari teman di pekerjaan. Ternyata teman saya ini teman kos Ibu Rita. Akhirnya singkat peristiwa kami bisa ketemu berkenalan. Dan akhirnya ya jadilah sebagai suami istri, amin. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti cara Tuhan mempertemukan dengan pasangan ya.
Saya sangat ingin punya istri yang takut akan Tuhan. Itu syarat pertama. Kalau tidak kenal Tuhan, bukan itu. Berarti bukan itu. Saya pernah kenal yang bukan anak Tuhan. Saya coba injili, saya bikin tulisan tentang siapa itu Yesus. Nggak berubah. Ya udah, saya cari yang anak Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan membawa kepada Ibu Rita, amin. Dan pasangan yang sampai sekarang setia mendampingi. Lahir baru dan menikah tahun 97. Pada saat saya lahir baru dan sampai sekarang saya percaya hal ini. Bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi aku milik Kristus. Sejak itulah hidup saya berubah. Saya mengenal siapa saya di dalam Kristus. Dan saya pastikan saya harus tinggal dalam komunitas rohani yang sehat. Dengan itu maka saya akan merasa aman di dalam kehidupan ini. Saya percaya hidup saya bukan kebetulan. Seperti kita sedang merayakan atau memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dalam penelitian di dalam sebuah buku mengatakan kedatangan Yesus yang pertama itu menggenapi 300 nubuatan. Jadi bukan kebetulan, tetapi rancangan Tuhan. Saat kita hidup di dalam Tuhan, segala sesuatunya itu bukan kebetulan. Saya percaya saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipanggil untuk suatu tujuan yang mulia. Hidup saya bukan aku lagi, bukan manusia yang lama lagi, tetapi hidup kita dibenarkan. Bahkan tidak hanya dibenarkan dan dikuduskan, tetapi hidup Anda dimuliakan. Wah, sungguh luar biasa. Kita harus percaya dengan iman, walaupun belum melihat, tapi kita percaya hidup saya di dalam Tuhan akan dimuliakannya. Dan saya harus berjalan untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan satu hal yang penting, kita diutus dan untuk berbuah. Inilah yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya sebagai seorang pribadi maupun sebagai pelayan Tuhan. Saya dipilih, saya dipanggil, saya dibenarkan, dimuliakan, dipimpin Roh Allah, dan saya diutus untuk berbuah. Apa yang membuat saya mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus sepenuh hati? Saya katakan saya sebelumnya adalah generasi kedua, tetapi saya lebih kepada agamawi. Saya tidak mengenal rancangan Tuhan, saya hanya Kristen karena lahir. Tetapi pada saat saya lahir baru, dari kitab Amsal inilah yang merubah banyak mengenai hidup saya. Dikatakan di kitab Amsal, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Wow, janji-janji yang luar biasa, amin. Tetapi jangan lupa ayat-ayat selanjutnya. "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau." Kasih dan setia. Kalungkan itu, seperti ini, kalungkan, pakai terus pada lehermu. Tuliskan pada loh hatimu, seperti firman pada pagi hari. Loh hatimu, jadi ukir itu sedalam-dalamnya dalam hati Anda. Maka apa? Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kalau kita ingin dihargai orang lain, ingin mendapat penghargaan dari Allah, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tinggal dalam kasih dan hidup setia. Sehingga dikatakan apa? Ayat kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, ini yang merubah saya. Catur, kalau mau ikut Tuhan, percaya sepenuh hati. Hidup menjadi orang yang beriman. Jangan mengandalkan kepintaranmu, jangan mengandalkan kebijaksanaanmu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat ke-6, ini yang selalu saya ingat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin.
Kalau kita mau lurus, ikuti firman ini, amin. Dan belajar firman lagi yang lain. Selanjutnya, tadi saya sudah singgung mengenai pernikahan. Secara pribadi dan apalagi terlebih setelah melayani sebagai seorang gembala, pentingnya peran pasangan. Kenapa? Saya belajar bahwa pasangan itu Tuhan panggil untuk saling melengkapi dan mendukung. Amin. Sewaktu saya mulai pelayanan sebagai seorang gembala, semangat. Pulang kantor, langsung urusan pelayanan. Pulang kantor, urusan pelayanan. Sampai suatu waktu istri saya gampang, colek aja. Ingat, kamu punya istri dan anak. Plek, kayak ditemplak saya. Saya salah prioritas. Saya kembali kepada prioritas. Pelayanan penting, pekerjaan penting, istri dan anak juga penting. Berapa persen? Semua harus 100%. Bekerja harus 100%. Melayani 100%. Keluarga 100%. Setiap malam saya berusaha setelah pulang kantor harus ketemu anak-anak sebelum tidur. Doa bersama, kadang-kadang nyanyi bersama. Masih kecil-kecil. Nanti ada fotonya waktu kami mulai pelayanan, mereka masih kecil-kecil. Tapi kami bersepakat di dalam mendidik anak. Yang kedua ada kuasa sepakat nih, kuasa sepakat. Suami istri bersepakatlah. Yang ketiga, istri menjaga dari kejatuhan moralitas. Melayani Tuhan, bekerja di marketplace, banyak tantangan dan mungkin juga godaan. Nah, pasangan kita menolong kita untuk mengingatkan supaya tidak jatuh dari moralitas. Dan pasangan berani mengatakan apa adanya. Saat saya awal-awal melayani khotbah, bukan takut dimarahin, ditegur jemaat. Turun dari mimbar, khotbah apa itu tadi? Itu bukan khotbah. Istri apa adanya kan? Saya tidak pernah belajar khotbah, dipanggil menjadi gembala, kamu tuh kayak dosen. Tapi kalau udah pas khotbahnya baik gitu ya, nah itu baru khotbah. Waduh kayaknya lega banget. Istri atau pasangan itu bicara apa adanya, amin. Kasihi pasanganmu, sehingga engkau juga punya kerinduan atau kepekaan untuk mendengar nasihat-nasihatnya. Bahkan apa yang tidak terdengar, dari mukanya sudah kelihatan. Jadi kita harus bersyukur punya pasangan berani mengatakan apa adanya. Ini foto waktu kami, saya selesai bekerja di BI, pensiun dan ada apresiasi purna tugas. Hari ini saya khusus pakai cincin ini, cincin apresiasi dari Bank Indonesia. Cincin emas ada logo BI-nya sebagai tanda penghargaan telah selama 27,5 tahun saya mengabdi di Bank Indonesia. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Selanjutnya, ya ini. Tadi menikah, sekarang masuk ke musim yang baru. Kami sudah menikah, kemudian kami membeli rumah di Serpong. Dan kami pindah ke Serpong. Dan kebetulan waktu itu gereja punya lokal di Serpong dan kami diutus pindah di Serpong. Setelah pindah, awalnya kami tadi waktu di Jakarta pelayanan saya sebagai choir dan juga singer. Choir dan singer. Gak cocok ya? Zaman dulu. Choir dan kayak tadi ya choir ini. Dan singer. Tapi kita harus percaya ada kuasa dalam puji-pujian, amin. Anak saya yang pertama nama Joshua itu diberi dari Tuhan. Kenapa? Waktu itu saya sedang tidak tugas choir, tidak sedang tugas singer, sedang kayak Anda duduk beribadah, terus nyanyi pujian. Tiba-tiba saat kita sedang menyembah gini, ada suara langsung mengatakan, treat him like a man. Wah apa ini? Saya kaget juga, treat him, perlakuan dia sebagai seorang pria. Tapi di hati saya diingatkan, ini bicara mengenai, waktu itu istri saya sedang hamil.
anak pertama. Kami tidak tahu dia laki atau perempuan, tapi istri saya rindu ini pasti perempuan. Karena dia pernah mimpi ada seorang bayi, dia panggil Angel. Angel itu pasti perempuan gitu kan. Jadi kami hatinya tuh, wah ini perempuan gitu ya. Sampai diingatkan saat itu, treat him like a man. Kemudian buka Joshua. Saya ambil Alkitab, istri saya ngatin aja ngapain ini, lagi pujian penyembahan. Buka Joshua. Tapi saya bilang, kita harus ingat ini anak ini pasti laki-laki. Setelah khotbah, ternyata khotbahnya mengenai Joshua selama beberapa minggu. Akhirnya kami yakin ini namanya Joshua dan puji Tuhan memang dia lahir anak laki-laki. Amin. Itulah kami mulai datang ke Serpong. Di Serpong langsung utus. Kita sebagai pelayan Tuhan harus siap, amin. Merintis sel group. Di mana? Di daerah Dan Mogot. Saya kerja di Tamrin. Istri waktu itu juga sempat kerja di Kuningan. Kemudian setelah itu berhenti, dia tinggal di rumah. Tapi kami masih terus melayani di Dan Mogot. Kadang-kadang waktu masih bekerja kami janjian, ketemu, atau istri dari rumah. Itu sedang hamil. Nanti dia bisa cerita mengenai hal ini. Bagaimana perjuangan kami merintis di sana. Dari 1-2 orang, diberkati bertumbuh. Bahkan dari situ kami bisa mengenal ada beberapa orang TKI. Di lokasi dekat situ, kami melayani juga TKI itu. Dan akhirnya bahkan bisa bikin kelas dasar-dasar kekristenan di TKI tersebut. Jadi yang penting kita setia aja. Tadi saya mendengar Kersel ya, bertumbuh. Saya dibesarkan di sel group. Saya dibentuk dari sel group. Nggak bisa sharing firman, ya di sel group harus paksa sharing firman. Nggak ada yang main musik kan, saya kebetulan bisa dikit-dikit, tapi harus baca notnya. Saya main gitar, tapi kalau sekarang disuruh main gitar udah nggak bisa. Udah lama nggak pegang gitar. Tapi karena apapun talenta yang kita miliki walaupun nggak sempurna, dipakai Tuhan, amin. Dan waktu itu sel grupnya sungguh bertumbuh dan menjadi berkat. Dan bagaimana saya dibentuk di dalam proses sel grup ini. Kemudian yang saya katakan, tahun 2001 terjadi turbulence. Yang saya katakan, gak usahlah gereja-gereja lagi. Kenapa? Gerejanya ditutup bukan oleh pihak luar, oleh pusat. Kami sungguh sedih, wah terpencar. Mau kemana ya gereja ya? Berdua datang ke sini, datang ke sana. Akhirnya Tuhan tuntun kami masuk di GKPB. Kami submit kepada pemimpin, kami dipanggil melayani, kami ikut kelas lagi dari bawah. Belajar submit kepada pemimpin di tempat yang baru. Tapi terjadi lagi, 2006, turbulence lagi. Sama, gerejanya ditutup, bukan oleh orang luar, oleh pusat. Karena kenapa? Waktu itu lagi ada gerakan mega church, ayo bikin mega church. Sampai akhirnya dari pengalaman yang turbulence pertama, di turbulence kedua, kami bertemu dengan teman-teman yang tidak ikut ke pusat atau ke Jakarta. Kita gimana, masa mau bubaran lagi? Disitulah kami akhirnya berkumpul, ayo kita bersama-sama tetap bertahan, bersekutu. Sampai akhirnya lahirlah jemaat New Life Serpong. Sudah mulai berkumpul, terus ditanya, siapa gembalanya? Inilah yang namanya kadang-kadang pelayanan itu dijorokin. Saya nggak pernah berpikir untuk menjadi gembala. Kadang-kadang seperti itu ya teman-teman. Tuhan bikin situasi kayaknya kita dijorokin. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Istri juga enggak. Kami bahkan pergi liburan jalan-jalan menghindar. Pas kembali ditanya lagi. Tapi memang kami berdua tidak ingin seperti orang yang keliling-keliling. Kami mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kami juga ikut waktu itu seminar kerasulan. Disitulah kami diingatkan kembali, ingat kamu adalah pilihan Tuhan. Kamu dipanggil, diutus untuk berbuah, untuk menjadi saksi Kristus. Akhirnya kami memutuskan, oke, kami bersedia.
Apakah langsung mulus? Wow, banyak tantangannya. Dan kami mengembalakan sambil saya bekerja di dunia marketplace di Bank Indonesia. Saya awalnya di bidang sistem pembayaran, tadi ada jemaat yang juga bekerja di sistem pembayaran. Kemudian saya masuk ke bidang IT sampai pensiun di bidang manajemen informasi. Dan sampai 27,5 tahun saya pensiun sebagai Deputy Direktur. Dan sejak tahun 2023 sebagai gembala full time di New Life Serpong sampai dengan saat ini. Sebelum saya lanjut, boleh istri saya mungkin cerita sedikit mengenai awal mengembalakan pernikahan, bagaimana kita mengambil keputusan bisa akhirnya mau mengembalakan. Shalom. Ini adalah suatu anugerah dalam kami bisa bertemu di gereja Pastor Marganti, Ibu Pinkan, dan juga ini keluarga yang tidak asing bagi kami karena banyak keluarga yang muka-mukanya kami sudah kenal sejak saya belum menikah. Jadi pada saat saya usia 23 tahun setelah saya kembali kuliah, saya itu kembali ke gereja lokal. Dan di situ saya mencari sahabat-sahabat saya yang waktu dulu menjadi teman-teman dalam pelayanan doa. Dan sampai saat ini beliau masih ada. Ibu Deborah Sihite, itu sahabat saya. Seniorita. Seniorita. Dan ada satu lagi Ibu Rahel Pugar. Dan kami berlima dulu dengan Ibu Dr. Weni dan juga Ibu Erika Tobing. Gitu. Saya muridnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum, kalau melihat saya lihat gurunya. Lihat gurunya, itulah mentor-mentor saya. Bagaimana saya seorang pendoa. Dan terima kasih juga bagi, tadi ada Fani dan Ibu Mega ya yang sudah berdoa bagi kami untuk pelayanan. Terima kasih buat pelayanan doanya. Pada saat Pastor Catur mengatakan kita tidak usah bergereja lagi. Dia langsung panggil saya di ruang tamu, kita tidak usah bergereja lagi. Enggak usah pelayanan lagi. Kita pergi ke misi. Saya hanya diam sejenak dan saya bilang ini, ke misi babak belur kamu. Saya langsung bilang itu, babak belur kalau kamu tidak under payung gereja lokal. Dia diam, dia kasih tahu boys, kita nggak usah gereja-gereja. Tetapi pada saat itu saya dilatih untuk melihat iman dan berdoa. Dilatih untuk melihat pada saat situasi yang tidak nyaman saat itu. Di mana kami melayani dengan setia, tapi tiba-tiba gerejanya besok itu ditutup pintunya. Dan itu sangat-sangat menyedihkan. Ini saya terharu karena bagaimana melihat Tuhan menolong. Asal kita setia. Jangan pernah menyerah, itu yang saya taruh dalam hati saya. Saya menaruh dalam pikiran saya bahwa bukan saya yang bekerja. Tuhan yang bekerja asal saya mau terlibat bersama dengan Tuhan. Dan saya katakan sama suami saya, saya senang dengan tadi Pastor Marganti katakan, jangan main-main dengan Tuhan. Itu yang kami katakan, jangan main-main dengan Tuhan. Setia aja, kita harus tertanam dan mulai lagi cari gereja lagi, melayani lagi. Dan pada saat Pak Catur bilang, kita kembali ke gereja lokal. Itu hati saya luar biasa. Karena bisa bertemu dengan keluarga-keluarga rohani. Walaupun kami lagi muka baru lagi, orang baru. Dan setiap kami join dalam satu gereja lokal, kami akan submit kepada gembalanya. Kami harus belajar kelas dasarnya, kelas hidup berjemaatnya, covenantnya, terus kelas leadershipnya. Jadi kalau kita kumpulin sertifikat itu kayaknya kita bisa.
Sertifikat kan setiap itu kita ikut, dapat sertifikat. Itu kayaknya kalau kita pajang sertifikat itu, wah banyak. Luar biasa. Tetapi itulah kita sebagai penolong bagi ibu-ibu di sini. Jadilah penolong. Di dalam kuat dalam imanmu, berdoa bagi suamimu. Dan Tuhan akan bekerja jauh dari apa yang kau pikirkan, jauh dari apa yang kau bayangkan. Itu yang Tuhan sediakan. Amin. Saya tetap berdiri di sini. Masih ada PR-nya. Baik, nah ini saya selanjutnya. Slide, ya ini saya tulis journey start here, maksudnya sebagai pengembalaan. Jadi bulan Juli 2007 kami beribadah pertama di Jemaat New Life Serpong. Saat itu kita belum ada naungan, belum ada sinode. Dan kami juga mencari, wah kemana nih, tapi Tuhan itu baik. Kami dipertemukan dengan keluarga yang sudah lama kami kenal, yaitu di keluarga New Life Fellowship of Churches. Jadi kami seperti pulang kampung. Di situ ada Pastor Erik Duli yang juga waktu itu memuridkan Ibu Rita di Makassar. Jadi saya panggilnya kalau secara rohani Opa ini, saya bilang. Saya nggak pernah ketemu beliau tapi saya panggil sebagai Opa. Ini sedikit catatan waktu saya ditahbiskan. Ini tulisan pribadi saya. Waktu itu saya catat, saya tulis begini. Waktu ditahbiskan saya harus tangannya seperti ini. Terus beberapa teman di belakang menopang. Saya tulis, seperti Musa ditopang oleh Harun. Demikianlah saat itu aku mengangkat tanganku. Dan teman-teman menopang tanganku. Secara rohani ini bukan sesuatu yang mudah untukku. Aku merasa sedang disalibkan. Aku harus berserah dan berdiri ditopang oleh teman. Aku tahu aku harus dapat menanggung salibnya yang telah ditetapkan bagiku. Aku merasa sendirian di depan, tetapi di saat yang sama aku tahu teman-teman akan menopangku. Amin. Keluarga rohani penting. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan merasa sendiri. Itu hal yang wajar sebagai manusia. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak pernah sendiri sebetulnya. Selalu ada Allah kita yang menopang. Dan keluarga rohani yang menopang kita. Juga firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau ikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Jadi ikut Tuhan, melayani Tuhan, kita harus siap bayar harga. Amin. Tidak mudah bagi saya sebagai seorang profesional di marketplace dengan tanggung jawab yang besar dan juga tanggung jawab yang besar dalam pengembalaan, tapi saya mau bayar harganya. Amin. Saya mau bayar harganya, tidak hanya pikiran, tenaga, waktu, apapun yang diperlukan. Kalau kita kadang-kadang ada conference to life fellowship waktu itu di luar negeri, kami cover sendiri biayanya. Karena Tuhan berkati kami sehingga bisa mencukupi semua kebutuhan itu. Artinya kalau kita ikut Tuhan, jangan hitung-hitungan, amin. Secangkir air sejuk saja yang diberikan kepada hambanya, kepada orang benar. Tuhan katakan, aku akan mengingatnya dan membalasnya. Amin. Gak usah hitung-hitungan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena aku bukan milikku lagi. Hidupku, keluargaku, anakku, gereja ini juga gerejaku, bukan gerejaku, tapi saya selalu bilang, ini gerejamu ya Tuhan. Jadi tidak perlu ada kesombongan, keangkuhan, semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingat, juga saya catat waktu sedang ditahbiskan tadi, Pastor Erik menyampaikan khotbah atau pesan mengenai isi hati Allah untuk menjangkau satu orang atau satu domba yang terhilang dan pergi ke kota-kota. Jadi pada saat sedang ditahbiskan itu, beliau berpesan itu mengingatkan, kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Jangan hanya yang di dalam saja, jangan hanya fokus yang di dalam saja. Satu orang yang terhilang harus dicari dan diselamatkan. Dan itu membangkitkan semangat kami untuk menjadi gereja yang menjangkau dan memenangkan. Tadi saya katakan proses saya masuk menjadi penggembalaan itu awalnya bukan karena keinginan ya, tetapi karena situasi. Kan berkumpul nih, siapa gembalanya? Semua nunjuk kamu saja.
Waktu itu tadi foto kami ya sebentar. Waktu kami masih seperti ini. Itu anak-anak kami masih kecil-kecil. Joshua mungkin umur 9 tahun, Justin Joel 5 dan 4 tahun. Jadi masih mungil-mungil. Bocil-bocil. Dan ada yang bertanya. Slide berikutnya. Nah ini dua pesan penting yang selalu saya pegang untuk mengingatkan saya. Yaitu pertama, remembers God's mandate to be fruitful and multiply. Jadi kita hidup punya tujuan, yaitu untuk berbuah dan bermultiplikasi. Yang kedua, keep the main thing. Relationship with God is the main thing for us and for others. Keep this in mind in all we do so that we don't miss the main point. Artinya apa? Keep the main thing. Utamakan yang utama. Apa yang paling utama? Apakah saya sebagai gembala? Apakah pelayanan saya? Apakah keluarga saya? Bukan. Yang utama adalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Itu yang selalu saya ingat, saya jaga. Sehingga waktu saya punya hubungan yang sehat dengan Tuhan, itu juga akan berdampak hal yang sehat kepada jemaat, kepada keluarga. Amin. Ingat, keep the main thing, yaitu hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Melebihi dari pelayanan, melebihi dari keluarga. Amin. Dan kadang-kadang ada yang bertanya, sejak kapan Pastor Catur sepenuhnya mengembalakan? Apakah setelah pensiun? Secara status ya, saya full time tahun 2023. Saya pensiun 2022, tahun 2023 kami meeting, pemimpin, dan memutuskan sepakat saya sebagai full time di dalam gereja. Sebelumnya saya tidak full time, saya melayani, tapi saya juga bekerja. Saya memang pernah ditanya Pastor Erik, Catur kamu nggak ngambil full time? Saya waktu itu tidak jawab, saya renungkan. Saya melihat Rasul Paulus, dia juga seorang yang sangat aktif dalam melayani tapi juga dia bekerja. Daud disebut seorang nabi tapi juga seorang raja. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya tetap bekerja dan melayani. Tidak ada yang salah. Jadi sejak kapan? Ya sejak saya 2007, saya sepenuh hati. Tidak separuh hati, tidak sebagian, tapi sepenuh hati. Amin. Tuhan mencari orang-orang yang melalui mereka ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Siapa mereka? Kita semua. Orang yang benar. Sedikit di perjalanan iman kami mengenai transformasi. Ya, transformasi. Setelah masa Covid berlalu, kami bersyukur di masa Covid kami diberkati tempat ibadah. Setelah itu kami melakukan langkah-langkah transformasi. Karena kami merasa gereja sedang stagnan, apalagi sejak Covid perlu ada suatu, saya merasa secara rohani kita harus melakukan suatu gerakan-gerakan yang disebut transformasi. Dengan penajaman visi dan juga perubahan atau transformasi leadership. Visi kami dipertajam menjadi gereja keluarga dan generasi. Kemudian pemimpin semua dengan baik-baik, kami step down, turun. Kemudian diangkat pemimpin baru yang punya hati untuk maju lagi ke depan. Sesuatu yang tidak mudah. Dan di situ kami melihat bagaimana visi gereja keluarga generasi itu ya dan amin terjadi. Bukan hanya kata-kata, tapi apa yang Tuhan taruh ya dan amin terjadi. Dan salah satu kesaksiannya akan disampaikan oleh Ibu Rita bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga kami juga. Saya persilahkan. Jadi pada tahun kami mengalami masa transformasi tahun 2022 kami pindah ke ruko yang baru. Di situ kami juga mengalami turbulence yang ketiga, Pastor Catur nggak tulis. Kami ditinggalkan beberapa pemimpin.
Dan pada saat itu Pastor Catur katakan mau sabatikal mencari wajah Tuhan. Dan pada saat mencari wajah Tuhan mendapat visi keluarga dan generasi. Pada saat beliau mencanangkan di gereja tahun 2022 pada saat kami pindah masuk ke gedung gereja. Keluarga dan generasi menjangkau dan memenangkan, melengkapi serta membangun jiwa-jiwa. Pada saat itu langsung saya angkat tangan duluan. Itu harus terjadi dalam keluargaku. Pada saat gembala mengatakan itu, saya mengatakan itu harus terjadi bagi keluargaku. Keluarga dan generasi. Dan Tuhan penuhi janjinya. Slide berikutnya. Ada baptisan. Nah ini. Pada tahun 2023 kakak ipar saya dari Muslim. Beliau Muslim, kakak saya menikah dan ikut suami. Dan pada tahun mereka menikah sudah 30 tahun. Sudah menikah 30 tahun. Kakak saya ikut pindah. Tetapi pada saat sudah masa COVID, dia sering telepon. Rita, saya pernah bermimpi saya datang ke gereja, di depan pintu gereja, pintu gerbangnya tertutup. Langsung saya katakan kembali cepat bertobat. Saya hanya katakan itu. Saya tidak bisa injili kakak saya karena dulu beliau juga aktif. Saya hanya bilang kembali bertobat. Waktu dia kembali datang mulai ke gereja kami. Rumahnya di Lebak Bulus. Dan harus ke gereja kami ke Serpong. Dan itu dia bayar harga. Bayar harga kakak saya. Rumahnya di Lebak Bulus harus datang ke Serpong. Dan tidak punya kendaraan jadi naik transport umum. Suaminya bertobat. Kakak saya bertobat. Memberi dirinya dibaptis dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu kakak saya dan suaminya. Yang 2025 ini barusan terjadi lagi. Itu dua keponakan saya. Dua keponakan saya di mana mereka itu adalah second generasi. Karena ibunya masih Islam. Bapaknya atau masih belum percaya. Jadi ini luar biasa yang 2025 ini. Mereka adalah second generasi. Jadi bapak ibunya dulu yang dulu Muslim jadi Kristen dan ini generasi yang baru. Dan itu saya bilang Tuhan saat saya ingat tadi Ibu Christine dan Ibu Evi yang mengatakan berdoa bagi ponakan, berdoa bagi kakak. Tidak ada yang mustahil. Doakan terus. Tabur benih iman. Benih doa. Pasti kita akan menuai jiwa. Dengan setia pasti menuai jiwa. Saat kita berdoa mencari wajah Tuhan. Dan itu yang terjadi. Keluarga-keluarga. Next slide-nya ada satu lagi om saya. Ini om saya. Yang kepala yang botak itu. Itu om saya. Jadi mama dan mama bersaudara. Yang om saya dan juga membawa anaknya dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Mereka latar belakang yang gereja sangat tradisi. Waktu kalau datang ke rumah kami, dia bilang gerejamu itu gereja sesat. Karena kenapa? Mana ada orang loncat-loncat, tepuk tangan, pakai band, pakai harmonika, pakai segala macam. Tapi beliau sekarang bertobat. Dan sekarang beliau itu menjadi coach choir-nya di gereja kami. Dan istrinya itu langsung bertobat. Bawa sama anaknya dua. Yang luar biasa. Keluarga dan generasi. Saat Pastor Marganti katakan jiwa, satu jiwa. Bukan gembala yang cari-cari jiwa. Kita domba-domba ini yang cari jiwa. Gembala itu yang memberi makan. Jadi kita yang mendengar pada saat ini yang di tempat duduk ini. Cari domba, cari jiwa. Keluarga kita yang terdekat. Sepupu kita, saudara kita, pasangan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Ini bukti. Dan ini keluarga-keluarga terdekat saya. Kerabat-kerabat saya. Ada om, ada tante. Dan mereka juga tidak hanya mau dibaptis. Mereka ikut Glass Foundation. Umurnya tidak mudah sekali. Tetapi mereka mau belajar. Yang terakhir, ya silakan lagi suami saya. Ya, kita sebagai
anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin harus juga terus belajar submit, amin. Kita harus terus mau dibentuk dan diajar. Oleh karena itu suatu kami memulai transformasi. Kami meminta coach mentoring dari Pastor Marganti, Pastor Pinkan, Pastor Song, Pastor Lab dan juga Pastor William. Karena kami percaya kita perlu dilengkapi agar bisa terus semakin serupa dengan Kristus dan semakin maju di dalam pelayanan. Amin. Ini beberapa fotonya. Dan sebagai bagian dari penutup, saya ingin berbagi mengenai apa yang harus kita waspadai. Dari pengalaman pribadi saya khususnya. Ada 7 hal. Yang pertama, saat Anda merasa Anda yang paling hebat dan tidak menundukkan diri kepada pemimpin, itu waspada, berbahaya. Roh angkuh dan pemberontakan. Yang kedua, saat Anda haus akan kekuasaan atau power atas orang lain, waspada. Yang ketiga, waspadalah saat Anda lebih mengikuti tren dan bukannya apa yang terbaik dan benar untuk gereja, sesuai visi yang Tuhan taruh. Yang ketiga, waspadalah saat Anda tidak lagi menghormati orang-orang yang menabur benih iman Anda, orang-orang yang telah menabur, hargai, apalagi mereka yang terus setia dan memelihara iman. Yang kelima, waspadalah supaya jangan jatuh dalam temptation, godaan kuasa, godaan kekayaan, uang, hedonisme dan seks. Yang keenam, ini yang sering juga jadi masalah dalam pribadi pelayan, seorang pelayan atau pemimpin. Bijaksanalah dalam mengelola keuangan secara pribadi dan apa yang ditanggungjawabkan di dalam gereja. Dan yang penutup untuk waspada yang ketujuh, jangan takut atau minder atau mundur bila orang berkata Anda bodoh, Anda tidak pantas. Oh, saya sering dengar itu. Catur siapa? Waktu kami memulai jemaat itu, saya itu paling junior. Tim yang lainnya sudah lebih senior dari saya, tapi mereka menunjuk saya. Saya paling junior. Dan kadang-kadang, siapa catur? Ada orang bilang, kamu gak layak, saya yang lebih pantas. Kalau kita di dalam Tuhan harus merasa aman, amin. Yang penting Anda yakin melakukan apa yang benar. Tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan saran untuk pemimpin atau pelayan Tuhan yang baik. Ada 4 saran dari saya untuk menjadi pemimpin atau pelayan Tuhan yang baik. Yang pertama, utamakan karakter. Membangun karakter. Yang kedua, miliki dasar iman yang benar, yang teguh, dan mau dimuridkan. Walaupun saya seorang gembala, saya tetap mau dimuridkan. Saya tetap mau mentoring, dan saya juga memutuskan untuk memuridkan orang-orang yang lain. Yang ketiga, keep learning and growing. Usia tidak membatasi. Yang membatasi adalah hanya hatimu. Jadi keep learning and growing. Yang keempat, berani bertindak. Miliki godly confidence. Karena kamu adalah anak Tuhan. Orang yang berharga, dipilih, diutus, dan untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Amin. Sebagai penutup, mari kita baca bersama-sama. Yang atas saja ya, 1, 2, 3. Sukses adalah mengetahui tujuan hidup Anda, bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal Anda, dan menabur benih yang memberi manfaat kepada sesama. Amin. Saya undang istri saya untuk menutup dan juga mendoakan kita semua. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bukan suatu kebetulan Tuhan, kalau kami percaya kami adalah orang-orang yang beriman kepada Engkau. Dan seperti firman yang telah ditentukan Tuhan, appointed time, waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan inilah hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami terkoneksi dengan Engkau. Hati kami bisa terhubung dengan Engkau Tuhan. Jangan jauhkan daripada kami roh yang takut. Roh yang khawatir. Roh yang penuh dengan kecemasan. Apakah yang akan saya makan hari ini? Apakah yang akan saya pakai hari ini?
jangan engkau takut. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati. Bahwa Engkau sendiri bekerja Tuhan dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan. Karena kami tahu kami adalah umat pilihan Allah. Roh Allah tetap tinggal di dalam hidup kami. Roh Allah yang penuh dengan kuasa yang akan menyertai perjalanan hidup kami dengan tanda ajaib dan mujizat. Dan setiap orang memperhatikan kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kaki-kaki yang akan melangkah. Sehingga dimanapun Engkau tempatkan kami, di marketplace, di lingkungan, di masyarakat Engkau tempatkan kami. Jadikan kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu. Sehingga kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi kami menjadi orang Kristen yang sejati Tuhan. Menjadi penjala-penjala manusia. Dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hidup ini adalah suatu kesempatan. Dan waktu ini kami akan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk melihat keluarga kami. Untuk melihat keponakan-keponakan kami. Untuk melihat sepupu-sepupu kami yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai mulut kami, tangan kami untuk melangkah. Untuk menjadi berkat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang terlalu sukar. Dan di dalam nama Kristus Yesus akan memakai setiap kami. Mulut yang penuh kuasa, kaki yang kuat untuk melangkah, tangan yang siap untuk memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya mengatakan amin.